kita ini berada di mana? Gerbong bumi kita berjalan. Sedangkan saya bisa berjalan, yang namanya bumi ini di dalamnya masih ada gerbong lagi. Siapa? Gerbong Kusanta. Karena memakai jasa Kusanta. Sang diri di mana? Sebetulnya perpindahannya mikro, dia tidak berada di luar. Man arafa nafsa faqad arafa. Tidak perlu. Bagaimana kau nyetir mobil sementara kau di luar? Apakah mobilmu itu berpindah kilometer? Aku tanya. Bagaimana kalau Anda keluar mobil, apakah mobilmu berpindah kilometer? Enggak. Apakah mobilmu bisa kesikat waktu? Waktu boleh beranjak, tapi mobilmu apakah beranjak? Enggak. Bagaimana kalau dirimu keluar, sementara kau 11 tahun atau 10 tahun? Apakah iya usiamu akan mengikuti? Nah, konsep di sini perbandingannya luar biasa. Hampir-hampir kita tafakur sejenak sama dengan ibadah sholat 70 tahun. Coba bayangkan konsep waktu, atau kita berada sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di masjid biasa. Oke, kita hitung sistem energi. Kalau di masjid aja kita ini 27 dikalikan 5, 100 berapa? 108,5 Dikalikan 7. iya kan, 108,5 itu nek diterima sholat Jadi mau 108,5 itu sehari gaya 110 lah. ya 110. Kalau dikalikan 100.000, satu rakaat Masjidil Haram. Dan uniknya setelah sampai ke sana, sampai pasti berpikir enak sih ngomongnya gini. Tapi kenapa kok imbasnya gak nang akhlak? Malah jadi calo gawe nyium Hajar Aswad. Di mana? Mesti ini kan dia landasannya kalau sholat di situ terus kan akhlaknya bagus. Iya. Tapi kenapa? Ternyata yang disebut Masjidil Haram yang sejati bukan di Mekah. Jangan. Kita masih komanan, Cak. Sejati. Nek gak sejati delok wong kono. Loh, kok marah gak nang akhlak? Ternyata Masjidil Haram itu simbolis saja. Simbolis. Kita menyatakan bahwa bendera merah putih itu negara kita. Tapi kita apakah hidup di dalam bendera itu? Ada Ka'bah, kata Rasulullah, 2 Ka'bah. Yang mana di Mekah Al-Mukarramah Ka'bah yang satu, yang satunya adalah di dalam kiblatmu, dirimu sendiri, kata Rasul. Berarti konsep 100.000 rakaat itu kiblatnya di Masjidil Haram itu berada di Dalam. Baitul Muharram, Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, berada di Baitul. Kalau kau mengetahui latifah, itulah sholat daim yang jadi benarlah tafakur sejenak sama dengan tujuan. Nek gue ngerti cara. Ternyata setelah dicelidiki tidak ada perjalanan, cuman hanya ada ringkesan perjalanan baik diri kita bergerak dengan gerak dinamis. Itu hanya kecepatan cahaya. Ada yang lebih dari kecepatan cahaya, yaitu lintas dimensi yang disebut Mi'raj. Jikalau Rasulullah bergerak dengan kecepatan cahaya yang hanya waktunya subuh, dari mulai Isya kan sampai subuh 8 jam, itu masih nyampe 1 plus, belum nyampe titik black hole, jauh, belum nyampe pusat galaksi, apalagi antar galaksi, jauh.
kecepatan cahaya masih nyampe 1 plus. Tahun berapa Voyager dilepas? Yang sekarang sudah mati digantikan Voyager kedua. Tahun 60 Cak Voyager dilepas. Baru kemarin tahun 2019 mati fungsi Voyager. Itu dengan kecepatan hampir kecepatan cahaya, itu masih sudah di luar berapa tahun? Tahun 60 sampai sekarang 70 tahun ya, hampir 60 tahun. 60 tahun sudah mati semuanya yang memberikan informasi Voyager. Sekarang dilepas Voyager kedua, menyusul dari Voyager ini. Ini masih keluar tata surya teko Pluto. Tahun 60. Nenek Rasulullah kecepatan cahaya sampai saiki belum tutup. Iki dengan kecepatan cahaya. Berarti Rasulullah waktu Mi'raj di perjalanannya bukan pada ranah Cahaya. kecepatan gerak, tapi kecepatan statis, bukan dinamis. Waalaikumsalam. Yang ada cuma kecepatan penalaran Rasulullah. Inilah batinmu dan pikiranmu yang mampu mengenal Allah, tembus ke mustawa ars. Hanya ada di dalam diri. Rasulullah sedang diperjalankan di dalam dirinya. Yang tadi kecepatan dinamis bergerak, yang sekarang kecepatan statis meninggal. Di sini konsepnya. Makanya awake dhewe iki mengenal Allah itu dari dalam, tidak bisa di luar. Terlalu ombong, bukan badan kita ini. Lebur lah itu. Jadi kita kembali kepada sosok energi, jangan materi. Yang tadi itu kecepatan berdurasi materi. Yang sekarang ini perjalanan lintas energi, lintas sama. Itulah nurun ala nur. Maka Allah menerangi di dalam dirimu hingga cukup dirimu akan mengenal dan kowe melek menjadi remote alam semesta. Seperti kau jual remote gak akan TV sak remote, TV iso diprogram dari jarak jauh. Alam semesta ini layar monitore dirimu remote. Harus connect dirimu dengan nek Polytron karo TV ini sing Polytron, Samsung karo TV ini sing paham? Artinya apa? Nek kon Islam Jawa akan menjadi remote wong Jawa. Ojo ngimpi, hanya Rasulullah sing remote wireless seluruhnya. Multi. Ada multi remote. Multi itulah hanya Rasulullah. Dan kau ketahui harganya bukan main-main. Jadi nek kon produk tanah Jawa, remote kudu remote Jawa. Kok ngono Gus? Rasulullah iso ngeramal seluruh dunia. Sesuk dajjal iku ngene, sesuk akhir zaman iku ngene. Oke. Ono gak peramal dari Indonesia? Sri Haji Joyoboyo yang dia hanya iso ngeramal nang Jawa tok. Remote mek Jawa tok. Jawa sesuk kalungan besi rel. Ono kereta tanpa turangga mobil. Ono kereta mabur nang awang-awang pesawat. Turki enggak. Nek Rasulullah roh kabeh, makanya disebut rahmatan lil alamin. Aja mimpi. Ini logika. Sakar pun percaya enggak percaya, tergantung kecerdasanmu. Aku wis ngeki tadabbur. Kon duwe TV 5, salah nyekel remote. Samsung tok gawe Polytron, iso gak? Enggak. Kon produk Polytron isone nang TV kok Polytron sing wis dikonekno. Manunggaling
Alam sogir karo alam kibri. Ojo susu manunggaling kawula. Kejero. Manunggalno sik ribut iki karo iku, apa connect? Kode verifikasi. Enggak ngai kode, nomor iki digunakno gawe iki, nomor iki gunakno gawe iki. Mamula wong pedhot agama niki murtad angel dandanane. Mergo apa? Wadah rek, wis nomor iki digawe kode verifikasine bongkar meneh. Ganti HP ngono bongkar meneh kok. Ayo, kudu diriset pabrik, pegel sing riset malaikate. Makane sampai kapanpun kekejar dosa terus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kode verifikasi ini begitu. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Wujud pasrah itu bagaimana kita wujud pasrah itu? Monggo. Alhamdulillah, pinter salim deh. Pinter. Monggo, amin. Monggo, Pak. Nggih. Amin, Pak. Amin. Mriku aja, Bu. Monggo pinar. Enggak apa-apa, udah situ aja. Jadi yang perlu ditanyai sekarang ini, makanya kalau menghidupkan hati itu gampang. Sama kamu menghidupkan lokomotifmu dewe. Semua orang itu punya kunci. Kowe ngene iku sebagian dari hidup. Cuman menjalankan ini. Mobil itu wis di starter. Masih wong iso nyetir, gak iso nyetir iku iso nyetir mobil. Moro. Cuman kowe nyetire sapa gak? Iki lah belajar driver. Mempola hidupmu sendiri. Berarti kalau lahir di Jawa itu ya lingkupnya hanya batasan Jawa tok itu. Sunan Kalijaga sadurunge dadi sunan iku ya biyen iku dadi sunan nang tanah Jawa Mukti. Kenapa kok seluruh wali ya nyebut Syekh Maloyo? Perjalanan hidupnya dikei menara-menara sampai Melayu. Bapak Tirasi. Wis. Ayo kira-kira apa provider sing gampang jegotan iki? Karena apa? Perjalanan hidupnya gak kaya Telkomsel kaya. Nang dia menara ono. Anak mau ngono nang kota gede tok iku apa wis sebutan. Provider apa? Butri bu apa sing isoke nang kene tok. Kon pindah nggon kangelan gak? Karena gak ono tapak tilase. Makane tapak tilase wali ku disebut Petilasan. Ngono gampang iki. Lah Rasulullah makane rahmatan lil alamin yo mirip kok. Kon pengen Israe Kanjeng Nabi ku mek teko anu tok. Masjidil Haram lan Masjidil Aqsa. Iku wiwitane, Cak. Wala, bayangno nek kecepatan cahaya. Berarti satu sayap malaikat itu 300.000 km per detik atau 187 mil per detik. Enak diameter bumi cuma 14.800, berarti malaikat satu detik mengitari bumi piro? 8,5 kali putaran kan? Nah Rasulullah di perjalanan mengitari kempe tapak tilasi Rasulullah apa gak seluruh alam? Berarti ada mi'raj yang enggak diceritakan. Ngaji rahmatan lil alamin niku nek basa Jawane ngaji petilasan. Iki goblok aja nemen-nemen basa. Cuman kerene rahmatan lil alamin. Iku digawe ngaji petilasan ngono kira-kira sirik kok. Bekas-bekas. Petilas iku bekase. Nggih. Bekase tapak tilase Kanjeng Nabi, tapak tilase Kanjeng Sunan Kalijaga, tapak tilase Dul Qadir Jailani, iku jenenge petilasan. Dikenekno Jawa Siti ngono disesatno gitu. Sirik. Oh nek ngomong rahmatan lil alamin, wah kaya yo Bid'ah. apa sih?
Pokoknya rahmatan lil alamin. Rahmat kanggo seluruh alam. Lah kenapa seluruh alam itu dirahmati? Karena disinggahi enggak? Karena disinggahi enggak? Sekarang ngono bae. Kadang-kadang ditibakno nang ngene basa Jawa ngono kuwi wis saru. Kulisain sababa, hukumnya sebab akibat. Ngomong hukum karma ya sirik. Padahal Quran tulisain sababa. Ada hukum di atas hukum sebab musibah. Hukum syariat. Yang mana nek kon tandur pari tukul pari. Ngunduh woing pakarti, kena hukum karma. Sirik. Atas karmamu sendiri podo enggak itu? Jadi penting kan juga. Fitnah. Iya bahasane iki. Nah, makanya aku kan ngomong maksimalkan pikiran, ojo terpengaruh bahasa yang durasinya sama tetapi awakmu malah membedakan dengan durasi yang sama ini. Kita orang Jawa ini kaya bahasa. Jadi wis ta mabur, miber, ngawang apa meneh? Munggul. Oh, wis akeh. Indonesia. Fly. Oh, fly. Enggak meneh. Judulnya sing fly. Mari ngono ana meneh sing tiba, jungkel, jlungkup, drosor, nyosok, geblak, glundung, Jungkel. Daun. sakarepmu wis. Ini Pak. Ini. Tapi kita ini kadang-kadang sing sehat untuk pikirannya. Tak gawe bahasa sing intelek ini tadi. Ayo. Berarti dahulu yang sekarang dan akan datang kita ini masih hidup merangkai terus. Merangkai. Di antara perantara ini ada malaikat yang menyampaikan, ono widodari karo kodektu sing dia melintasi setiap gerbong. Tolong sampai nang gerbong setunggal nggih. Pramugari. Iya. Pramugari apa ibu sakarepe ngono. Widodari. Iya, Iku ono sing gawe nyampe kok. Dan kamu tidak merasa berada pada suatu kecepatan. Karena sesungguhnya kamu itu kereta di dalam kereta. Kau sedang naiki bumi ini yang berputar 114.000 km secara sentrifugal. Butuh 360 hari dalam mengitari matahari. Wah, gangsingan itu. Sementara kon gak oleh. Lah aneh, dengan kecepatan sekian 114.000 km per jam. Kon lu gak merasa oleh. Persis gak dengan kecepatan sepur 100 km per jam. Iki bumi 114.000 km. Kuwi gak oleh. Ngelu wae gak. Aneh ya kita. Sementara kita ini juga suatu kereta yang punya batasan umur juga, yaitu jasadmu sing jenenge iki. Sopir sang sejatinya itu di dalam ini. Satukan batinmu dulu, dohir dan batin. Seperti kamu menyatukan dirimu dengan mobil. Kuasai mobil. Setelah kau pinter nyetir menguasai mobil, bersatunya sopir dengan mobil. Kemudian satukan dirimu dengan alam. Kon kudu ngerti dalan-dalan Surabaya. Ben kon gak usah mikir moro-moro tekan kantor. Engko nek mulai gak usah mikir tekan kantor moro-moro tekan omah. Gak usah sekian kilometer iki kok belok ngene. Sekian kilometer belok ngene. Ate gawe Google pisan. 5 kilometer belok kiri. Hati-hati itu sawah. Kanan lagi. Hati-hati rumah janda. Hati-hati tidak bisa pulang.
Sinyalnya ini. Nah inilah menyatukan antara dohir dengan batin seperti menyatunya mobil dengan supir. Nek wis kebiasaan dia menyatu dengan alamnya, maka sudah terbiasa tidak lewat landasan pikiran. Itulah kecepatan dimensi. Dimensi hanya ada pada suatu titik pengetahuan. Paham? Paham. Jadi begitu kau titik pengetahuanmu itu sudah fase, maka kau sudah mengatasi dimensimu sendiri. Begitu kau sudah, apa yang disebut hafal itu? Apakah kamu, kurang hafal belum tentu dia itu sudah mendarah daging. Kalau sudah mendarah daging dia menyatu. Pertama kali ngapal Fatihah sih mikir, Bismillahirrahmanirrahim. Mari ini apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim masih dekat lewat pikiran. Berarti belum bisa melewati alam dimensinya sendiri. Paham? Paham. Waalaikumsalam, monggo. Nggih. Tapi begitu kamu itu sudah menciptakan suatu dimensimu sendiri, begitu kau sudah berkecepatan. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lewat pikiranmu gak? Melintas saja. Paham. Enggak apa itu selain hafal. Nah, mendarah daging, ngelompok. Tidak lewat pikiran lagi. Tapi sesuatu hal yang belum kau sempurna di dalam Fatihah itu masih melintasi pikiranmu. Seperti makna. Setelah kau ngaji di sini, dibakno makna Fatihah ngono. Apal aku biyen. Ngontok aku, tapi guru maknai. Oke. Setelah kau melewati itu, alam dimensi yang disebut dimensi waktu, maka kau akan melewati suatu dimensi yang disebut dimensi informasi. Inilah dimensi ilmu. Wah, harus sadar dulu diri bahwa dimensi ilmu yang sebetulnya ada di mana. Allah tidak pernah membedakan. Jadi bahan bakunya sudah diberikan kepada diri kita, termasuk derajat kewalian, derajat apapun sudah diberikan kepada diri kita. Cuman mampukah kita mensinkronisasi dengan keadaan di luar? Waliullah banyak, tetapi kenapa ada wali putih? Kenapa ada wali auto? Kenapa ada wali alimah? Kenapa ada wali Raja Biu? Kenapa ada wali khatam? Ada wali khatam Jibril, wali khatam wali Rijalul Ghaib, wali Rijalul Adnan. Loh, semua wali banyak. Di sinilah dicepatkan karo Gusti Allah. Mongko konsep Jawa disebut sedulur papat 6 nyawa 5 pancer 6 nyawa 7 sukma wali 8 songo tinari. Wali 8 derajate songo tinari tinggal nari. Karena suatu bilangan yang paling kecil 1, yang paling besar 2. 1 tidak bisa dipola, tetapi 2 bisa dipola dari 1. Bisanya dari 1 mana? Setengah kali setengah, atau setengah tambah setengah ya enggak. Bisanya jadi 2, nah 1 ditambah 1. Bisanya jadi 4, mungkin bisa 2 ditambah 2 atau 3 ditambah 1. Bisanya jadi 5 gitu. Tapi kalau 1 enggak bisa. Itu milik Allah. Berawal dari 1 lah itu 9. Dikembangno koyo apa ya ketemune 9. Hitungan sifat. Dan hitungan itu ada di mana sekarang? Di luar, disinkronisasikan di dalam diri selaku pemahaman. Kenapa kabeh wong ngerti standaritas hitungan, tetapi pemahaman tentang hitungan hanya person-person berbeda, masing-masing person. Tergantung kualitas dia menggali itu hitungan.
sekarang ini alat kita cuma satu, navigator pikiran. Power kita cuma hati. Kekuatan kita berada pada tulang ekor. Karena tulang ekor mati pun tidak akan bisa hancur sampai kiamat sekali. Karena itu cetakan biru manusia yang akan ditumbuhkan kembali oleh Allah. Yang ilmiah itu sih. Iya. Nah, kau sudah terlalu kejebak dengan belajar teori. Teori bagaimana menjalankan mobil, tapi kau tak pernah bisa menjalankan mobil. Awur-awuran mobil. Mung iso disuruh maju mundur, nggak tahu iso melewati jalan ini. Ngerti ini khawatir tok ini. Awas lu nubu. Wis nang kene ae, gak tahu iso kok nang ngene embong sing paling bener. Ini kehidupan. Iya. Kau akan bodoh kalau berhadapan dengan sesuatu yang membingungkan. Jikalau kau nanjak, apakah direm? Begitu kau ngerem, kau bingung karena manual. Duru metik apa? Lu tak gas, iki mundur, parah sih ini. Kegasen, koplingnya nanjak, munggah, parah sih ngarep kok tutur. Rugi. Bagaimana kue isuk nang tanjakan itu hanya seimbang tanpa ngerem, yaitu main kopling dan gas dalam hidup. Isuk mantep gerak mobil dengan bobot berapapun tanpa ngerem. Dengan masalahmu yang berat, kamu akan dihadapkan begini. Makanya udah sombong, kamu akan membaca setiap yang kamu lintasi. Itu pasti. Manusia juga begitu. Dia akan membaca apa yang setiap dia lintasi. Pun berguru kepada orang yang tingkat kecerdasannya biasa, maka dirimu nggak beda-beda jauh deh. Karena kamu akan membaca setiap apa komik yang dia lintasi. Kau akan berguru kepada seseorang yang lebih hebat, maka kehebatanmu akan menyamai dia. Akan kuni sifat, paling tidak gak adu-adu. Dan kualitas metu kopi ini paling tidak dia berpikir jernih, bisa tampil beda dengan yang lain. Munggo kono didukar para ustad kono beda. Akhirnya kok tembungnya mbusin ustad sing ndi. Sini sih. Makanya begini. Kau melintasi segala sesuatu, kau pasti akan membaca apa yang kau lintasi. Begini saja, di mana kau masuk kepada suatu perpustakaan buku yang isinya komik aja, berlama-lamalah kamu di situ. Di situ, paling tidak ada orang lagi yang masuk kepada suatu perpustakaan yang di mana isinya itu ilmu pengetahuan. Maka kalau dia bercerita dua-duanya akan berlainan. Yang satu cerita Kopinghu, yang satu Pinocchio, situ cerita kita, mengitahu yang ini. Sedangkan yang ini dia bercerita tentang bagaimana bumi tercipta, bagaimana berbeda. Karena sesungguhnya dia cuma membaca ilmu komik, yang satunya ilmu membaca ilmu pengetahuan. Seharusnya kalau kau matang di dalam dirimu, kau harus sadar. Jikalau kau melihat cermin itu yang mengacung tangan itu, harusnya tengah. Cuman kau mengamati saja di dalam penuh kesadaran bahwa itu. Beda dengan orang yang tidak sadar, dia tetap menyatakan kiri, kiri, kiri. Tidak ada yang kanan, itu kiri. Jelas secara mata kita lihat itu kiri. Yang padahal kanan. Jadi yang perlu diwaspadai, jikalau kau tidak man-arafah nafsa, mengenal jati dirimu, maaf ya, masih tertolak untuk di alam sana. Akayai ganjaran dan entah nyampe entah tidak. Dan percaya
perjalanan masih dua perkara, lintas barzah, lintas akhir. Kita kurang dua perjalanan, alam penantian barzah. Tahlilan sampai gawe nang akhir atau alam barzah? Barzah. Terus apa Gus yang saya lakukan saat saya di alam barzah untuk menuju akhirat? Ayo kita bahas.